Halo, jumpa lagi dalam pembahasan materi relativitas khusus. Kali ini kita akan mendiskusikan soal terkait transformasi Lorentz. Nah, sebelumnya transformasi Lorentz ini adalah transformasi umum ya yang menghubungkan hasil pengukuran dari dua kerangka acuan berbeda menurut prinsip relativitas khusus, yaitu kecepatan cahaya harus selalu sama nilainya, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk transformasi Lorentz, kita akan lebih mudah menghitungnya jika kita hitung terlebih dahulu nilai variabel berikut, yaitu gamma. Nah, gamma ini adalah 1 dibagi akar 1 dikurangi beta kuadrat. Nah, beta sendiri apa? Beta adalah rasio ya antara kecepatan kerangka acuan tersebut dengan kecepatan cahaya. Nah, sehingga rumus untuk transformasi Lorentz yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam persoalan ya yang terkait dengan besaran X, T, dan kecepatan itu adalah sebagai berikut. Untuk nilai untuk kerangka acuan S dan S aksen begitu ya, karena rumusnya ada dua tapi ini hanya dibalik saja begitu satunya. Kita bisa mengukur posisi X, Y, dan Z, waktu ini ya, dan juga kecepatan. Tapi bedakan ya, kalau kerangka acuan itu kecepatannya adalah V, yang mana itu muncul di beta dan di gamma, maka untuk kecepatan yang dimaksud di sini itu adalah kecepatan U, yaitu kecepatan dari objek yang berada atau yang diukur dalam kerangka acuan masing-masing. Nah, untuk S ini memang kita gunakan simbol tanpa ada aksen ya. Sementara itu untuk apa namanya? Untuk kerangka acuan yang sedang bergerak yaitu S aksen, kita gunakan simbol X aksen. Jadi ini kalau kita tuliskan X aksen itu adalah gamma dikalikan X dikurangi VT. Jadi ini kecepatan kerangka acuan ya, V begitu. Nah, untuk Y dan Z kita hanya membahas satu dimensi saja atau satu sumbu ya geraknya, sehingga Y aksen itu sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Sementara itu untuk waktu T aksen kita punya rumus seperti ini ya, gamma dikalikan T dikurangi Vx dibagi C kuadrat. Nah, di sini jangan lupa V-nya adalah kecepatan dari kerangka acuan. Sehingga untuk menghitung T aksen kita harus menggunakan V. Nah, untuk menghitung U bagaimana? Untuk menghitung U yaitu kelajuan dari objek, maka U aksen sama dengan U dibagi V, U dikurangi V maksudnya dibagi 1 dikurangi UV dibagi C kuadrat. Nah, di sini ada 3 rumus ya yang harus kalian ingat. Mengkonversi posisi dari hasil pengukuran kerangka acuan S menjadi kerangka acuan S aksen, waktu, ini posisi, waktu, dan kelajuan objek. Nah, jika ditinjau dari kerangka acuan yang berbeda. Nah, mari kita lihat soal yang ada di hadapan ini. Ini suatu peristiwa memiliki koordinat ruang waktu 1200 meter, 2 mikrosecond. Berarti kalau kita bikin tabel ya di sini, kita sebenarnya punya tabel seperti ini, 4 kolom ya. Pertama untuk besarannya, yang kedua untuk kerangka acuan S, ketiga untuk kerangka acuan S aksen, dan yang keempat adalah kerangka acuan S aksen 2 kali. Karena di soal ada 3 kerangka acuan. Nah, yang dihitung besaran apa saja, yaitu posisi dan waktu. Jadi ada 2 besaran di sini. Nah, kerangka acuannya untuk S itu posisinya adalah 1200 meter. Yang ditanyakan pada S aksen, peristiwa tersebut terjadi di X sama dengan berapa, dan pada S aksen 2 kali terjadi di X aksen 2 kali sama dengan berapa. Begitu juga dengan waktu, di sini adalah 2,0 mikrosecond, sementara untuk S aksen dan S aksen 2 kali ini kapan terjadinya. Nah, yang perlu kita ingat
Untuk kerangka acuan itu mereka berimpit pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, di sini ya, kalau kita gambarkan kerangka acuan yang mana ada 3 ya, ini 0,0-nya, 0,0, itu 3 kerangka acuan tersebut berimpit di sini pada saat T sama dengan 0. Artinya posisinya akan jadi seperti ini ya. Nah, sementara itu pada saat T yang bukan sama dengan 0, ini T tidak sama dengan 0, atau T lebih dari 0 bisa juga, kerangka acuan ini akan berbeda-beda bergantung pada kecepatannya ya. Ini kalau kita lihat yang diam itu hanya kerangka acuan S saja, sehingga dia diam di sini. Ini kerangka acuan S. Sementara kerangka acuan S aksen bergerak positif ke kanan, ke X positif ya. Sehingga kita bisa gambarkan ini kerangka acuan S aksen sudah ada di posisi ini karena dia bergerak ke kanan ya, dengan V 0,8 C. Seperti itu, ini adalah S aksen. Nah, sementara itu S aksen 2 kali itu bergerak ke kiri. Nih, anggaplah posisinya ada di sini. Nah, ini menurut pengamat yang ada di kerangka acuan S. Makanya kita gambar ya pengamatnya di sini kerangka acuan S. Dia melihat kerangka acuan S aksen 2 kali itu sudah bergeser ke kiri dengan kelajuan, kita taruh aja ya minusnya di sini 0,8 C. Nah, ini kejadiannya kira-kira ya kalau dilihat dari 3 kerangka acuan yang berbeda. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Untuk menghitungnya tentu kita sudah ada rumusnya ya di atas tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja variabel yang ada di soal ke dalam rumus tersebut. Misal di sini untuk X aksen, untuk kerangka acuan yang S aksen dulu ya. Jadi kita kasih tanda. Ini untuk kerangka acuan S aksen. Nilai gamma, kita hitung gammanya dulu ya. Itu adalah 1 ini dibagi akar dari 1 dikurangi beta kuadrat. Nah, sementara itu betanya sendiri adalah V dibagi C. Sehingga kalau kita tahu tadi dari soal, untuk S aksen V-nya adalah positif 0,8 C dibagi C. Ini tentu saling menghilangkan ya. Jadi betanya adalah 0,8 positif. Ini rasio, jadi tidak punya satuan. Ini kalau kita masukkan dalam perhitungan gamma, nilainya akan menjadi 1,677 ya. Kalau tidak salah hitung ini 1,6667. Ini rasio atau nilai gamma begitu ya, konstanta. Nah, nilai gamma ini yang kita gunakan untuk menghitung X aksen. Jadi untuk kerangka acuan di S aksen, X aksennya itu adalah 1,667 dikalikan posisinya 1200 meter tadi ya, dikurangi kelajuannya 0,8, masukkan saja 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya, dikali 2 mikrosecond kali 10 pangkat min 6 detik berarti. Nah, ini kalau kalian hitung dengan benar ketemu hasilnya sekitar ini 1200 meter, berapa begitu ya, tapi sangat sedikit selisihnya. Jadi ini satuannya meter. Nah, sementara itu untuk waktu kita bisa hitung pula di sini dengan rumus yang di atas, yaitu T aksen itu adalah gamma 1,667 dikalikan waktunya T-nya ya 2 kali 10 pangkat min 6 dikurangi V yaitu 0,8. Nah, C-nya biarkan saja masuk di sini karena di bawahnya bakal ada C kuadrat ya. Bisa dicoret nanti dikalikan dengan X, yaitu posisinya adalah 1200. Nah, ini kalau kalian hitung harusnya mendapatkan nilai min 2,0 mikrosecond. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kok bisa min 2 waktunya? Waktu kan selalu positif begitu ya. Kenapa di sini min 2? Nah, min 2 itu maksudnya relatif terhadap posisi awal. Sehingga kalau digambar di garis waktu di bagian atas ini ya, ini garis waktu misalnya, maka posisi ketika mungkin
kurang tepat ya. Ini posisi ketika berimpit. Mungkin seperti ini ya. Nah, posisi ketika berimpit ini adalah sini di garis waktu ini T ya. T begitu. Ini adalah 0. Di satu waktu kemudian mereka tidak lagi berimpit begitu. Nah, sementara itu negatif berarti posisinya ada di sisi sebelah kiri dari titik acuan awal ini ya. Ini minus 2,0 mikrosecond. Sehingga peristiwa tersebut, misal kalau kita gambar di garis waktu, itu kejadiannya seperti ini. Kejadiannya itu terjadi sebelum dari peristiwa itu terjadi di pengamat yang berada di kerangka acuan yang diam. Karena dia minus 2,0 mikrosecond. Sehingga ini kalau kita gambar garis waktunya, ini T sama dengan 0, maka minus 2 itu ada di sini. Mikrosecond. Nah, 2 mikrosecond ada di sini. Ini pengamat yang ada di kerangka acuan S begitu ya. Sementara pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen itu akan melihat peristiwa tersebut terjadi di min 2,0 mikrosecond. Nah, baik, sekarang tinggal perhitungan untuk kerangka acuan S aksen-aksen ya, di mana di sini kita tahu V-nya adalah minus 0,8 C. Nah, tapi kalau kita hitung dulu ya nilai beta nih. Nilai beta itu adalah rasio V terhadap C. Oke, nilai beta kita akan dapatkan minus 0,8. Tetapi nilai beta ini nanti kan di dalam persamaan gamma itu dikuadratkan. Jangan lupa persamaan gamma kita adalah 1 dibagi akar 1 dikurangi beta kuadrat, sehingga minus dikuadratkan dia jadi positif juga, sehingga nilai gamanya ya tetap 1,667. Nah, ini kalau kalian masukkan dalam persamaan, kalian akan mendapatkan nilai X-nya di bawah sini aja ya. Tunggu sebentar, kita pindahkan dulu yang ini. Sehingga kita akan dapatkan nilai X aksennya itu 2800 meter satuannya. Sementara itu nilai X aksen 2 kali ya, T aksen 2 kalinya itu adalah 8,67 mikrosecond dengan rumus yang sama ya. Sehingga kalau kita gambar kembali di garis waktu, maka peristiwa tersebut menurut pengamat yang ada di kerangka acuan S aksen-aksen itu barangkali terjadinya seperti ini ya. Ini 8,67 mikrosecond kemudian begitu. Nah, di sini kita lihat ternyata pengamat yang ada di kerangka acuan yang berbeda itu mendapati peristiwa tersebut menurut jamnya masing-masing ya, itu terjadi di waktu yang berbeda. Jadi memang seperti ini prinsip relativitas khusus. Nah, silahkan kalian coba sendiri untuk latihan seperti ini, kerjakan tanpa melihat solusi ini ya, dan dapatkan nilainya apakah sama dengan yang kalian lihat di rekaman video ini. Oke, selamat mencoba.